Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Kembali bersamaku, salah satu saudaramu yang ada di dunia dan di akhirat. Oke, my brothers and sisters, anywhere, everywhere. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya, dari orang-orang yang menanyakan tentang ayat dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan penjelasan tentang Wahyu pasal 1 ayat 8 yang disampaikan oleh rekan saya atau sahabat karib saya, yaitu Pak Beni Irawan. Tapi sebelum kita nanti simak sama-sama video yang disampaikan oleh Pak Beni Irawan, mari kita lihat sama-sama Wahyu pasal 1 ayat 1. Dalam berbagai kesempatan saya sudah sering menyatakan bahwa ketika kita membaca Injil Yohanes, itu kuncinya di Yohanes 20 ayat 31. Nah, kalau kita membaca kitab Wahyu, itu kuncinya di Wahyu pasal 1 ayat 1. Nah, jadi Anda mau membaca kitab Wahyu ayat berapapun, jangan lari dari konteks Wahyu 1 ayat 1. Nah, maka dari itu mari kita simak sama-sama dulu Wahyu pasal 1 ayat 1 ya. Saya bacakan. Sahabat-sahabat buka sendiri Alkitabnya ya. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi seluruh isi kitab Wahyu ini adalah wahyu dari Yesus Kristus yang dapat dari mana? Bukan dari dirinya sendiri. Di pasal 1 ayat 1 disebut Yesus sebagai Kristus. Kita ingat, Kristus artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Jadi mulai dari Wahyu 1 ayat 1 sudah kita diberitahu bahwa Yesus ini Kristus, bukan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan wahyu yang diberikan kepada Yesus adalah berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 1. Saya ulangi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, dan seterusnya ya. Nah, jadi kronologi penyampaian wahyu ini bisa kita pahami dengan jelas. Wahyu ini adalah wahyu Yesus yang dapat dari Allah. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Yesus. Kemudian Yesus dikatakan di ayat berikutnya ya. Di ayat 1 dikatakan Yesus memberikan kepada malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Yohanes. Nah, di ayat 4 diberitahu Yohanes baru sampai kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Jadi kronologinya jelas. Allah yaitu Bapa, Yesus Kristus ngutus utusannya, malaikat atau angel, bahasa Ibraninya malak artinya utusan, dan kemudian baru nyampe ke Yohanes. Yohanes baru sampai ke dikirim kepada jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil. Begitu kronologinya. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa sejak Wahyu pasal 1 ayat 1, ini Allah dan Yesus itu sudah dibedakan. Allah adalah yang memberikan wahyu, dan Yesus adalah Kristus, si penerima wahyu, yang kemudian disalurkan lagi kepada malaikat, dan kemudian kepada Yohanes, dan kepada jemaat, ketujuh jemaat di Asia Kecil. Nah, sekarang kita akan menyimak bagaimana penjelasan yang lebih very clear disampaikan oleh rekan saya, Pak Beni Irawan. Ya, Pak Beni Irawan menjelaskan dengan cukup baik. Ya, jadi saya mengajak sahabat-sahabat pada kesempatan kali ini kita simak sama-sama video Pak Beni Irawan berikut ini. Selamat menyimak. Wahyu 1 ayat 8. Orang Kristen mayoritas mengatakan bahwa ini adalah Yesus yang berkata ini.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, dari sini, karena diklaim ayat ini adalah Yesus yang mengucapkan, maka orang menganggap Yesus adalah yang Maha Kuasa, seperti ayat ini katakan. Tetapi saudaraku, itu keliru. Itu salah alamat. Sekali lagi, salah alamat. Wahyu 1 ayat 8. Kalau kita baca Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kita harus melakukan sedikit koreksi dulu. Di mana koreksinya? Coba Anda lihat. Anda perhatikan Alkitab Anda. Perhatikan tanda penutup katanya. Ya, tanda penutup kata itu tanda kutip di atas. LAI menuliskan penutup katanya ada di akhir kalimat setelah yang Maha Kuasa. Jadi pembuka kata, aku adalah Alfa dan Omega dan seterusnya, kemudian diakhiri dengan penutup kata setelah yang Maha Kuasa. Itu salah. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah tanda penutup katanya diletakkan di setelah kata Omega. Jadi tanda pembuka kata, aku adalah Alfa dan Omega, penutup kata, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kenapa saya katakan salah? Dengan penulisan yang salah ini, maka didapat pengertian yang keliru, seolah-olah yang berkata Alfa dan Omega ini adalah Sang Firman. Ya. Firman Tuhan ada di dalam tanda kurung, ada di antara tanda kurung, maka seolah-olah yang berkata itu adalah Sang Firman. Tetapi dengan meletakkan tanda baca dengan benar, maka diperoleh pengertian yang lain bahwa Alfa dan Omega itu adalah firman dari Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Siapa yang berbicara di Wahyu 1 ayat 8 ini? Perhatikan. Yang berbicara di situ diidentifikasi sebagai, pertama, sebagai Tuhan Allah. Ya. Tuhan di situ artikan sebagai Yahweh. Jadi yang berfirman ini adalah Yahweh Allah yang pertama. Yang kedua, yang berfirman ini adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang ketiga, yang berfirman ini adalah yang Maha Kuasa. Siapakah ketiga subjek yang teridentifikasi ini? Itu bukan Yesus. Siapakah Yahweh Allah ini? Yang pertama, mari kita lihat Wahyu 1 ayat ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, yaitu Bapaknya. Jadi Wahyu 1 ayat 6 mengidentifikasi dengan jelas bahwa Yahweh Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Lalu, identifikasi yang kedua, siapakah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang itu? Sudah baca ayat Alkitab. Temukan itu di Wahyu 1 ayat yang keempat. Di dalam Wahyu 1 ini, baik itu Bapa, baik itu Yesus maupun Roh Kudus teridentifikasi dengan jelas. Perhatikan.
dari Dia yang ada dan yang ada, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, itulah Bapa. Lalu saya lanjutkan ayat keempat tadi. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, itulah Roh Kudus. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dan dari antara orang mati, dan seterusnya. Jadi teridentifikasi dengan jelas Yesus sebagai saksi yang setia, yang pertama kali bangkit. Kemudian ketujuh roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kemudian Bapa teridentifikasi sebagai yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi Wahyu 1 ayat 8 itu adalah ucapan dari yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah Bapa Yahweh Allah, Bapaknya Yesus. Lalu kita lanjutkan. Siapakah yang disebut yang Maha Kuasa? Kita cari ayatnya. Jangan pakai pikiran kita sendiri ya. Carilah di dalam Alkitab, supaya Anda tidak salah jalan, supaya Anda tidak salah alamat. Di sepanjang kitab Wahyu, yang disebut yang Maha Kuasa itu tidak pernah Yesus. Yesus itu diidentifikasi tadi sebagai saksi yang setia atau sebagai anak domba. Nah, sekarang kita buka Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Yahweh yang Maha Kuasa adalah baitnya, demikian juga anak domba itu. Jadi yang Maha Kuasa itu teridentifikasi sendiri, bukan Yesus, karena Yesus adalah anak domba. Dengan demikian Wahyu 1 ayat 8 itu dengan benderang bisa kita pahami bahwa Alfa Omega yang berbicara di sana, yang berfirman di sana adalah Bapa, bukan Yesus. Yang di dalam Wahyu 1 ayat 6 diidentifikasi sebagai Bapaknya Yesus. Yang di dalam Wahyu 1 ayat 4 diidentifikasi sebagai yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 22 teridentifikasi sebagai yang Maha Kuasa. Sekali lagi, Wahyu 1 ayat 8 yang berbicara itu bukan Yesus, tetapi Allah Bapa Yahweh. Lalu satu lagi, bagaimana dengan Allah Bapa Alfa Omega yang ada di Wahyu pasal ke-21 ayat 6 dan 7. Perhatikan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini masalah. Orang Kristen banyak yang berpikir bahwa yang berbicara ini adalah Yesus. Sehingga suatu saat, seperti ayat 7 katakan, Yesus akan menjadi Allahnya orang Kristen. Tetapi benarkah demikian? Siapa sesungguhnya yang bicara di Wahyu 21 ayat 6 dan 7 ini? Saudaraku, tidak sulit untuk mencari jawabannya. Karena jawabannya ada persis di ayat sebelumnya. Wahyu 21 ayat 5. Sudah perhatikan? Wahyu 21 ayat 5. Saya bacakan.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, dan seterusnya. Jadi Wahyu 21 ayat 5, 6, dan 7 adalah firman atau perkataan dari Dia yang duduk di tahta. Nah, siapa ini Dia yang duduk di tahta ini? Yesuskah itu atau siapa? Saudaraku, sepanjang kitab Wahyu ditulis, sabar ya, sepanjang kitab Wahyu ditulis, Dia yang duduk di tahta adalah sebutan untuk Bapa. Dia bukan sebutan untuk Yesus. Di mana ayatnya? Mari kita buka Wahyu 5 ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu. Siapa anak domba? Itulah Yesus. Dan menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di tahta. Jadi dalam satu ayat itu tergambar dengan jelas ada Yesus yang teridentifikasi sebagai anak domba, dan ada Dia yang duduk di tahta. Itulah Allah Bapa. Dan di sepanjang kitab Wahyu, kalau Anda pelajari, lebih dari 10 kali disebutkan tentang Dia yang duduk di tahta. Dan tak satu pun frasa itu, gelar itu ditujukan kepada Yesus. Semuanya ditujukan untuk Allah Bapa. Berarti Wahyu 21 ayat 6 dan 7 adalah sabda yang disampaikan oleh Bapa. Jadi, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Aku di situ bukan Yesus, tetapi aku di situ adalah Bapa, yaitu Dia yang duduk di tahta. Saudaraku, berhati-hati, telitilah dalam mempelajari Alkitab, dan jangan lupa Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Carilah referensi dari Alkitab, maka hal yang engkau ragu itu akan terjelaskan oleh penjelasan-penjelasan dari ayat lain di Alkitab.